pagi, salam inspirasi. Hari ini kita akan coba bincang-bincang tentang berkeyakinan teguh atau teguh hati vs keras kepala atau keras hati. Kenapa kita harus berbincang-bincang tentang bedanya berkeyakinan teguh atau teguh hati dengan keras kepala atau keras hati? Agar masyarakat, terutama generasi muda bangsa ini, bisa membedakan mana yang berkeyakinan teguh atau teguh hati dan mana yang keras kepala atau keras hati. Ada 7 hal yang mendasar dalam perbedaan berkeyakinan teguh dengan keras kepala. Yang pertama, perbedaan yang pertama adalah orang-orang yang berkeyakinan teguh itu membangun hidupnya dengan prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip yang hakiki, prinsip-prinsip yang mulia, prinsip-prinsip yang diakui oleh orang banyak. Sementara orang yang keras kepala lebih suka merasa benar sendiri, memakai prinsip-prinsip yang mungkin tidak diakui secara orang banyak, tetapi dia mengakui sendiri. Lalu perbedaan yang kedua, orang-orang yang berkeyakinan teguh itu biasanya taat azas, taat aturan, ya, taat prinsip. Semuanya dilaluinya dengan mengikuti norma-norma aturan yang ada. Sementara orang yang keras kepala atau keras hati itu cenderung menghalalkan segala cara, ya, merasa dia sendiri yang benar, merasa apa yang dia lakukan sudah sesuai aturan. Perbedaan yang ketiga adalah adaptif dan toleran. Orang-orang yang berkeyakinan teguh itu cenderung adaptif dan toleran terhadap orang lain, toleran dan adaptif terhadap lingkungan yang baru, lingkungan mana saja, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Sementara orang yang keras kepala dan keras hati itu cenderung tidak toleran, cenderung tidak adaptif, malah cenderung reaktif, ya, tidak menerima perubahan, tidak menerima lingkungan lain, malah menginginkan orang lain yang berubah sesuai dengan. Orang yang keras kepala itu cenderung tidak adaptif, tidak toleran, dan ingin orang lain yang menyesuaikan dengan dirinya, ya, egoisnya lebih tinggi. Lalu perbedaan yang keempat adalah orang yang berkeyakinan teguh atau teguh hati itu cenderung rendah hati, cenderung sportif, menerima saran dari orang lain, ya, masukan dari orang lain, ya, berbesar hati untuk menerima saran dari orang lain dan suka mengintrospeksi dirinya. Sementara orang yang keras kepala atau keras hati itu cenderung lebih suka merasa hebat sendiri, merasa sombong, tidak mau menerima masukan dari orang lain karena merasa paling hebat, merasa dirinya sendiri yang paling hebat. Perbedaan yang kelima dari orang yang berkeyakinan teguh dengan orang yang keras kepala adalah dari sisi menginspirasi, dari sisi nilai-nilai. Orang yang berkeyakinan teguh cenderung memberi inspirasi kepada orang lain karena value yang dia miliki. Sementara orang yang keras kepala atau keras hati cenderung tidak memiliki value, tidak mempunyai nilai-nilai, sehingga tidak ada yang bisa diteladani dari orang tersebut. Orang tersebut cenderung ditolak oleh lingkungan dan terasing dengan sendiri. Perbedaan yang keenam dari orang yang berkeyakinan teguh atau teguh hati dengan orang yang keras kepala atau keras hati adalah orang yang berkeyakinan teguh akan loyal saat dipimpin selama pimpinannya itu sesuai dengan aturan, ya. Dia akan berkontribusi dengan semaksimal mungkin, tidak banyak meritokrasi, ya, lebih suka berkarya, lebih suka mengikuti aturan dan loyal terhadap pimpinan. Sehingga kelak ketika orang yang berkeyakinan tersebut naik jadi pemimpin, dia bisa memimpin dengan benar. Sementara orang yang keras kepala atau keras hati itu cenderung pada saat dia dipimpin oleh orang lain, dia sering berontak, ya, sering protes, lebih suka reaktif, lebih suka tidak berkontribusi, lebih banyak menjadi bersuara, bukan berkarya.
perbedaan ketujuh dari orang yang berkeyakinan teguh dengan orang yang keras kepala adalah orang yang berkeyakinan teguh itu biasanya didukung oleh ilmu pengetahuan, oleh skill, oleh keterampilan, dan segala macam kelebihan. Dan dengan kelebihan dan pengetahuannya tersebut, dia akan berkontribusi. Dia akan tunjukkan kelebihannya dengan cara dia berkarya, dengan cara dia mengambil alih tanggung jawab, dan dengan cara dia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia kerjakan. Sementara orang yang keras kepala atau keras hati itu cenderung memiliki kemampuan yang di bawah, ya, cenderung memiliki skill dan knowledge yang rendah, tapi ingin dihargai, ingin diposisikan lebih. Demikianlah perbedaannya antara orang yang berkeyakinan teguh dengan orang yang keras kepala. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Semoga dapat menjadikan bahan introspeksi buat kita semua. Apakah kita termasuk orang yang berkeyakinan teguh atau kita termasuk orang yang keras kepala. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam inspirasi.